Good afternoon everybody. Are you okay? Before we begin our little day, let's pray. Based on the clip, silakan kita bisa doa. Sebelum itu belajar ya. Doa dulu sebelum kita kuliah ya. Oke, pray, begin. Finish. Ada yang baru masuk? Ada tambahan kasus yang baru masuk? Oh, satu. Oh, satu ini nggak masuk. Satu lagi masuk. Oh, alah ya. Nanti ya di akhir ya. Oke. Ayo cek your attendance. Will call your last name. Saya manggilnya nama terakhir. Nama akhir. Apa namanya? Oke. Ya. Fokus pada nama akhir ya. Fokus pada nama akhir kalian. Jaya. Adila. Utami. Nugros. Savitri. Listianto. Fernanda. Supandi. Muhammad. Zaki. Zafran. Wicaksono. Pamungkas. Hermawan. Pradana. Ahmad. Ningrum. Perdana. Nugroho. Nasmi. Aji. Arkan. Ulham. Oh, masih fokus ya, siap-siap. Yang baru nanti ya setelah kuliah ya. Nah, what material we will discuss today ya. Materi apa yang kita bahas. Nah, jadi seperti hari ini kita langsung ke materi. Nah, sebelum materi biasanya ada game-game kecil saya ya. Kira-kira fokus nggak ya? Fokus. Oh, fokus ya. Nah, kita akan main game sederhana. Kita akan main kata ya. Siang-siang untuk main angka ya. Cuma lagi enggak ya. Kita akan main kata. Mungkin pernah dengar punya akhiran adalah apa? Belum. Nah, punya adalah akhir adalah awal ya. Akhiran adalah awalan. My father goes to Bali and then goes to Inggris and then goes to ayahku perginya ke Bali lalu pergi ke Inggris and then goes to kira-kira kok pergi kemana? Surabaya. Oke, bisa. Oke, setelah Surabaya pergi kemana? Aceh. Setelah Aceh pergi kemana? Aceh, oke ya. Setelah Aceh kira-kira pergi kemana? Kok jauh dekat boleh ya? Hawaii. Setelah Hawaii pergi kemana? Indonesia. Oke, boleh ya. Oke. Satu kali lagi ya. Masih video pasukan tadi. Oke. My mother goes to Bandung and then goes to Gorontalo and then goes to pergi ke Bandung nih, lalu pergi ke Gorontalo. Kira-kira next pergi kemana?
Oman. Setelah Oman pergi kemana? Nicaragua, Oke, setelah itu pergi kemana? Amerika, Amerika. Setelah Amerika terus pergi kemana? Australia. Australia. Setelah Australia pergi kemana? Atlanta. Oke, kalau aku nggak berhenti ya. Setelah itu pergi kemana? Timur, Aljazair. Setelah Aljazair kira-kira pergi kemana? Rusia, Rusia. Setelah Rusia? Ambon, Ambon, ya benar. Setelah Ambon pergi kemana? Nigeria, Nigeria. Setelah Nigeria pergi kemana? Aceh. Setelah Aceh pergi kemana? Honduras, Hongkong. Setelah Hongkong, Guatemala, Guatemala. Pergi kemana? Andalas, Andalas. Oke, setelah itu pergi kemana? Swiss. Oke, setelah Swiss, Jakarta, setelah Swiss, Swedia. Spanyol. Setelah Spanyol kira-kira pergi kemana? London. London. Setelah London, Niger, setelah London pergi kemana? Niger, Niger, Timor Leste. Setelah itu pergi kemana? Eropa. Kamu udah pergi NTT. Setelah NTT, Tokyo. Setelah Tokyo, Oman. Oke, setelah Oman, gampang nih. Gimana caranya kita bisa balik Indo ya? Nederland, Ngawi, Ngawi. Ngawi adalah berarti ya balik Indo. Kemarin malah Nogosari. Masa tidak bingung? Enak. Lalu apa kaitannya dengan materi kita ya? Masih relate ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang noun. Noun itu adalah salah satu jenis kata yang paling dasar dipelajari dalam grammar apapun. Mesti kata ini yang muncul. Kira-kira what is noun? Kata apa sih noun itu? Noun ya bukan noun ya. Noun. Benda. Nah, jadi kata benda. Jadi noun adalah kata benda. Nah, kalau secara kata bahasa, ya, secara kata bahasa apakah kata benda itu harus selalu berwujud benda? Tidak. Kalau itu kan, kalau misalnya kita secara gampang ya, kata benda itu yang pasti tidak enggak. Tapi kalau secara aturan kata bahasa, baik itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, namanya kata benda itu sesuatu yang tujuannya itu untuk mewakilkan atau menamai sebuah orang, misal seseorang, nama orang, atau misal gender laki-laki perempuan, misal girl, misal whatever. Tempat. Nah, tempat ini termasuk kayak tadi wilayah negara, ya, misal kecamatan, kabupaten, seperti itu, benua, itu juga termasuk dalam ranahnya kata benda. Atau benda itu sendiri ya, yang memang wujudnya memang benda, atau sesuatu yang dia berwujud abstrak, sesuatu yang memang tidak terlihat, ya abstrak gitu ya, sesuatu yang tidak bisa dilihat tetapi mungkin bisa dirasakan, atau merujuk kepada hewan. Jadi kesimpulannya kata benda itu bisa merujuk ke benda mati atau intinya benda hidup. Ada beberapa jenis nih kata benda ya. Nah, yang pertama adalah ini ya, kamen ya. Tulisannya ngomong, bacanya kamen ya. Kalau kalian menemukan kata bahasa Inggris yang tidak double konsonan, bacanya cukup single. Kamen, nggak usah kamen, nggak usah penekanan, nggak usah dikasih kayak biasa. Kayak kata misal apple, ya sudah apple, nggak usah apple, nggak usah harus di double ya, cukup dibaca single, tipis saja ya.
beda kayak bahasa Arab itu dari spesifikasi. Nah, terus common itu apa sih? Kata benda yang memang umum, benda yang memang umum, mungkin bisa menunjuk ke benda mati atau benda hidup, sesuatu yang memang umum ya, kayak human, girl, boy, misal, city, country, animal, flower, fruit, misal buah, vegetables. Nah, jadi sesuatu yang memang ya umum ya. Kalau proper dia lebih spesifik, jadi benda tapi dia lebih spesifik lagi. Misal, kalau commonnya itu adalah girl misal atau woman, mungkin propernya bisa nama orang, ya lebih spesifik lagi. Misal Mistina, misal for example ya, misal Rasa, misal Rani. Jadi sesuatu yang dia lebih spesifik nama orang. Terus kalau city mungkin Surakarta, Sukoharjo misalnya ya. Country misal Indonesia misal. Terus kalau animal ya mungkin cat misalnya, rabbit misal dan sebagainya. Flower misal rose untuk propernya. Dan masih banyak lagi. Jadi seperti itu. Cuma yang jadi kunci pada propernya itu ketika dia biasanya nama orang, nama tempat, nama wilayah, negara, ya kota, misal kecamatan, nama merek, nama organisasi itu pasti kan tulisnya huruf besar. Kuncinya di situ. Dan kalau kita nulis nama kan pasti huruf besar. Ya, harapannya kan juga jadi orang besar gitu ya. Ini kan gitu ya. Nah, jadi nama orang, nama negara, ya merek, wilayah itu tulislah dengan huruf besar ya otomatis. Terus kalau misalnya kalian ngerti kan ketika bukan nama-nama ini kan otomatis sudah besar ya, karena dia kan otomatis ya. Kalau kalian ngerti kan pasti di huruf pertama pasti dia besar ya, meskipun bukan nama-nama tempat, nama orang, nama negara dan sebagainya. Jadi common itu lebih umum, proper itu lebih khusus. Jadi proper itu bisa bagian dari sini, ya, dari common itu. Misal, apakah merek itu juga termasuk kata benda? Ya, dia bagian dari proper ya. Misal, commonnya adalah car, mobil. Propernya mungkin bisa jenis mobil, bisa merek mobil. Kalau misal commonnya itu sepatu, misal kalau saya ya, propernya itu mungkin nama merek. Kalau commonnya misal itu mungkin judul buku atau jenis buku, kalau saya dari story, textbook, novel. Jadi karena lebih umum, proper itu lebih khusus. Kalau misalkan nama itu jenis apel, bisa katakanlah apple misalnya, for example, propernya mungkin bisa juga jenis apel, misalnya apel malam, for example, apel apa. Jadi dia bisa apa ya, lebih spesifik lagi sebenarnya. Next kita ke sini, countable. Kalau dihitung able bisa. Countable bisa dihitung. Benda apakah bisa dihitung? Nah, ada benda yang bisa, ada yang tidak. Benda yang bisa dihitung biasanya kita bisa menyebutkan secara jumlah. Misal ya, sebuah mobil, seorang guru, misalnya teacher, a student, misalnya a house, a class, misalnya a chair, misalnya a blackboard, misalnya kita bisa menyebutkan secara jumlah. Menghitungnya jelas pasti. Bendanya juga jelas, kita bisa hitung. Tapi kebalikannya, ada beberapa jenis benda yang dia tidak bisa dihitung secara, nah ya, nggak bisa dihitung. Biasanya mengacu kepada benda yang kaitan sama unsur udara, air, udara, api, tanah. Sesuatu yang seperti avatar ya, makanya udara, tanah, air, juga api. Nah, itu nggak bisa dihitung. Basicnya ya, secara dasar itu nggak bisa dihitung ya. Atau sesuatu yang identik dengan kayak air gitu ya, liquid, cair, air, cairan, misal kalau sampel gas, asap, nah itu nggak bisa dihitung. Selain itu apalagi sih? Nah, jadi benda yang tidak bisa dihitung. Misal katakanlah sesuatu yang bentuknya abstrak. Abstrak itu kan namanya juga abstrak ya. Nah, misalnya love, cinta, nggak bisa dilihat tapi kita bisa ngerasain. Kayak kebahagiaan, happiness, kita nggak bisa melihat tapi kita bisa ngerasain. Nah, sesuatu yang terkait dengan feeling, perasaan, misal kesedihan, kebahagiaan itu nggak bisa dihitung. Jadi
sugar gitu ya. Gula menghitung pakai apa? Sendok. Ya kalau itu ada takaran, tapi kalau secara basic gula itu tidak bisa dihitung. Menghitung apa biji kecil-kecil kan nggak mungkin. Terus rice beras per biji beras. Kalau berasnya utuh, kalau berasnya patah separuh setengah gitu. Nah, nggak bisa dihitung dasarnya. Sal, garam juga nggak bisa dihitung. Ini kan ada balok-balok garam. Ya kalau ada takaran, tapi kan kalau kita bicara secara dasar ya dasar. Pasir misal, flour itu tepung, debu misalnya, kayak rumput juga spaghetti itu nggak bisa dihitung. Namun itu apa? Ya per baris, per apa kan juga tidak jelas ya, tidak spesifik. Terus beberapa makanan yang dia bisa dibagi menjadi beberapa bagian, misal kayak roti, misal roti tawar for example. Nah, fish ikan, cheese keju misal, coklat misal, daging meat. Nah itu nggak bisa dihitung ya basicnya. Terus sesuatu yang dia identik dengan air dan udara atau gas ya, bisa kayak air water. Terus milk, oil, minyak, misalnya coffee, tea, teh, rain, hujan, soup. Nah, ini udara yang bukan air yang ini udara. Terus asap, misalnya, ya kabut, nah, itu nggak bisa dihitung. Terus ada sesuatu yang relate dengan bahan material, bahan bangunan, semen, pasir, for example ya, kayu, kaca, emas, for example, tembaga, perak, itu nggak bisa dihitung ya, bahan-bahan seperti itu. Nah, misal untuk kalau benda yang bisa dihitung, kan kalau kita ingin menjamakan, kalau jamakan kan menjadi banyak ya. Misal kalau buku nanti jadinya books, kan misal seperti itu ya. Mobil kalau mobilnya ada beberapa tas misalnya, kita bisa tambahkan SESD bendanya, atau kita bisa menyebutkan sebuah atau suatu ya, student, teacher, jelas nih. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa dihitung, kita nggak bisa tambahkan S ya, atau N, misal pakai sampel, misal gula, sugar nggak ada sugar. Oh ada gulanya banyak, sugar nggak bisa. Ya biasanya ini sebagian ini nggak bisa langsung ditambah es. Sugar sebuah gula nggak bisa, sugar, rices nggak bisa. Sal, garamnya banyak, sal pakai es nggak bisa. Pasirnya banyak, sens pakai es juga nggak bisa. Misalnya spaghettinya ada banyak, spagetis nggak bisa. Pizza juga nggak bisa. Nah, atau beberapa makanan yang bisa dicontoh, misalnya roti banyak, bread pakai es, cheese, jadi cheese nggak ada cheese ya. Coklat pakai es misalnya, daging meat pakai es, nah seperti itu ya. Terus misal ini airnya banyak, waters nggak bisa waters. Terus oil misal, coffee nggak bisa juga coffee. Tehnya ada banyak, misal banyak petis juga nggak bisa. Banyak sup misal, sup pakai es nggak bisa. Misalnya asapnya banyak, smoke pakai es nggak bisa. Nah jadi bagaimana kalau kita misal gitu ya, ingin menjamakan benda, apakah benda ini bisa dihitung? Jadinya bisa ya, ketika ada takaran pasti khusus untuk makanan dan minuman ya. Khusus untuk bahan makanan dan minuman kita nggak bisa tambah es di belakang, tetapi yang harus dijamakan itu bukan bendanya tapi takaran untuk menyebutkan dia lebih dari satu. Misal segelas teh, saya minum teh, saya minum 2 teh, apakah tulis? Nggak bisa. 2 kopi itu coffee? Nggak bisa. Maka kita pakai takaran. Jadi yang dijamakan takarannya, misal segelas teh, a glass of tea, 2 gelas teh, bukan 2 teas, tapi 2 glasses of tea. Tea itu tanpa tambahan apapun. Jadi yang dijamakan takarannya. Ketika dia dibawa ke atas sudah jamak ya kalau dari bahasa Inggris ya. Maka kalau 10 gelas maka tinggal 10 glasses of tea. Misal sepiring nasi goreng,
tapi dia ada jam pasti, misal jam berapa, menit berapa lama mulai sampai. Itu jadi berubah bisa jadi ini dasarnya. Sampai saat ini sudah paham, masih bingung. Nah, next kita ke sini. Benda yang konkret, namanya konkret, berarti dia sesuatu yang benda yang nyata, jelas kita bisa deteksi. Apa sih? Apakah benda yang konkret, benda yang bisa dihitung? Mostly yes. Jelas, kursi, misalnya tas, buku, misal table, student, teacher, jelas ya. Bendanya konkret, jelas bisa dihitung. Apakah ada bendanya konkret tidak bisa dihitung? Misal gula kok berapa, porsinya berapa nggak jelas. Ada bendanya konkret tapi kita nggak bisa hitung. Asap, kalau hitung asap seperti apa? Mau dikasih plastik kan juga nggak mungkin ya. Nah, bendanya mungkin katakanlah konkret bisa jelas gitu ya, kita lihat. Kalau enggak jelas nih, mau dihitung pakai apa? Nggak bisa. Garam mau dihitung juga pakai apa? Nggak bisa. Terus kebalikannya adalah abstrak. Benda ini abstrak ya, sesuatu yang abstrak. Kita nggak bisa deteksi dengan sense, nggak bisa dilihat touch, pegang, dengar, bau atau merasakan. Ya, tes itu lebih merasakan, tapi lebih merasakan rasa ya. Kalau feel itu merasakan kaitan sama feeling. I feel happy. Kalau tes itu lebih ke misal kalian minum es teh manis. Nah, tes itu lebih ke lidah. Tapi kalau feel itu artinya juga merasakan, tapi lebih ke sesuatu yang mirip dengan perasaan hati, sedih. Itu pakai nafsu. Sama-sama asli, tapi beda konteks. Tapi kan tadi waktu itu dari cinta. Apakah sesuatu yang abstrak tidak bisa dihitung? Mungkin tidak. Mungkin bisa. Jadi satu benda itu mungkin bisa konkret, bisa dihitung. Mungkin bendanya konkret tapi tidak bisa. Terus next, kempal ya, kempal. Kempal itu seperti kayak dia, gabungan dua atau tiga kata yang dia membentuk kata baru, tetapi dia punya makna yang mungkin bisa sama atau maknanya berbeda. Misal, biasanya tertulis dalam satu kata, bisa kayak waterfall, air kalau jatuh, what is waterfall? Air terjun misal. Nah, jadi seperti itu misalnya ya. Atau dimisalkan oleh ini straight ya, straight salinal. Kata ini nggak banyak, nggak bisa diartikan. Salinal kan saudara tiri ya, anak laki-laki ya, anak laki-laki tiri misal. Ini nggak bisa diartikan. Sal itu misalnya anak laki-laki ini di dalam waktu hukum nggak pas, nggak terkadang tidak selalu bisa diartikan atau per kata. Predikal, kartu prediknya dipisahkan oleh spasi. Tapi ini kata benda, tetapi dia mungkin terbentuknya dari dua atau tiga kata atau lebih. Misalkan mesin cuci, handphone, genggam. Biasanya bacanya kanan atau kiri. Biasanya nggak selalu tapi. Terus rainbow itu si kumis, rainbow artinya malah pelangi misalnya ya. Nah, beda, jadi nggak bisa selalu diartikan rainbow. Rainbow apa terus warna whiteboard, soft case, hard case. Mungkin ada lagi kemana ini sampel dari ada lagi contoh kempal yang di sekitar kita, yang mungkin kalian punya. Minimarket ya, pasar mini yang kecil gitu ya, pasar tapi tidak ukurannya kecil, minimarket. Itu juga kata benda, tapi dia reverse itu apa? Tempat. Ada lagi supermarket, ya maaf benar bisa. Ini kecil, super apa gede? Next. Karena dia masukkan benda ya, masuk usia, nggak usah apa bilang. Cucinya mesti apa? Motorcycle, nah motorcycle. Terus ada lagi bisa juga
Jadi seperti itu. Terus kolektif, namanya juga kolektif, namanya collection. Maka kata benda ini otomatis itu gabungan dari misal gabungan dari orang, gabungan hewan atau gabungan benda. Misal kayak kata buket, buket bunga, buket pasti bunganya banyak kan? Gak mungkin satu tok, itu namanya serangga ya. Buket pasti banyak. Terus misal tim juga pasti banyak. Itu buat tim ya disini sawong. Gak mungkin ya. Tim itu pasti banyak. Misal tim sepak bola berapa? Kemudian itu 11 basket. Nah itu. Nah, oke, voli. Lalu paham. Nah, oke. And then tim Mobile Legend. Cadangan enggak, utama semua. Ya satu dan sistem. Nah, isinya masih beberapa ya. Kan dia balik itu grup PDW ya ngapain gitu. Grup itu pasti banyak ya buat grup. Pasti isinya juga beberapa. Dan ditambahkan lebih grup di sini satu ngapain ya. Nah, staff itu orang yang bekerja yang dalam satu pekerjaan. Staff itu pasti banyak orang ya. Family, keluarga juga banyak. Nggak mungkin cuma 1-2 orang. Ya, 1 orang nggak mungkin saya. Pasti mungkin ada grandpa di rumah, sister brother. Nah, kira-kira romantic family. Kira-kira berapa banyak keluarga yang kalian punya? Yang punya big family berapa orang? Dalam satu keluarga. Bisa kamu ada ibu kakek nenek saudara. Nah, terus geng itu juga grup, tapi geng itu lebih ke sesuatu yang biasanya perilakunya untuk ke arah negatif, merusak biasanya ya. Jadi jangan, yuk buat geng itu jangan geng, yuk buat geng itu tidak keren ya. Kalau bisa seperti juga bisa. Bisa benar sih kalau mungkin ada lagi yang tidak otomatis kan banyak. Audiens itu pasti banyak penonton, pasti banyak mungkin cuma 1 orang. Benar sih terus kayak apa lagi ya? Nah seperti itu pasti banyak. Ada contoh lain? Bisa termasuk juga bisa. Nah, jadi itu adalah sampel. Jadi benda, tapi isinya dia kumpulan orang-orang. Nah, seperti itu ya. Terus gini, bagaimana kalau kita ingin menjamakkan benda? Kalau misal dalam bahasa Indonesia, ketika kita ingin menjamakkan benda lebih dari 1 otomatis sudah banyak jamak, ya. Alias plural. Singular itu tunggal 1. Misal buku jadi buku-buku, ya murid jadi murid-murid, jadi guru jadi guru-guru. Nah, kalau dalam bahasa Inggris tidak ada yang namanya multiplikasi alias pengulangan untuk membentuk jamak kata benda. Tidak ada buku-buku, buku satu misalnya. Terus murid, student, nggak mungkin ketika nama hari student nggak mungkin, pasti hari students. Teacher, guru-guru, teacher
kalian lihat story kan, zamannya stories kan, stories. Larinya piknik kemana hilang. Jadi aturannya ada di sini. Kita ketemu kata benda yang akhir huruf ya. Kita bicara akhir hurufnya ST, SH, SOC. Maka untuk zamannya kita tambahkan ES. Ini apa bedanya? Karena huruf itu bisa dibaca U, bisa dibaca A. Kalau ini jadi bas, yakin bas, bus or bas. Bahasa Indonesia bis, bus, bahasa Jawa bis. Bis itu ya jelas ya. Ya kan, itu biasanya bis gitu ya. Nah, maka kalau busnya ada lebih dari satu ya, pakai bus kota. Kota ada dua, bukan kota-kota ya, tapi kota secara jumlah. Two boxes, ya, boxes bukan boxes. Enggak. Nah, bahasa Inggris ada yang O, ada yang E, tapi itu boxes bukan boxes. Nah, terus kita di sini kata benda yang akhirannya F atau FE, maka FFE dihilangkan, dihilangkan dengan nama ES ya. Lihat misal satu daun kalau genggamnya ya jadi leaves pakai S. Knife misal kalau pisaunya ada lebih dari satu knives pakai S. Wolf itu serigala, serigalanya ada banyak, wolves ya. Jadi V ya, F jadi V. Ini tidak banyak. Next kita kesini. Maka ya benar. Nah, terus kalau kata benda yang akhirannya vowel, vowel itu vokal. Apakah masukkan dalam ajar A, I, U, E, O. Nah, ketika kata bendanya akhirannya A, I, U, E, O plus Y ya, maka jamaknya tambah S. One day, satu hari, dua hari itu is ya, one boy, dua anak laki-laki itu boys, one guy misalnya, one guy misal, two guys. Guys itu kumpulan cowok. Hai guys, itu ini adalah kumpulan kayak geng-geng yang isinya cowok-cowok. Nah, terus ketika kata bendanya akhirannya konsonan plus Y, huruf Y dihilangkan, ganti I baru tambah ES. Misal city, jadi cities bukan CTS ya. Bukan langsung ditambah S ya, tapi jadinya cities. Terus story jadi stories, bukan stories, atau langsung tambah S. Country jadi countries, seperti itu. Maka ya, boy jadi boy bukan British ya. Terus kita ke sini. Kalau kata benda akhirannya vokal plus O, maka jamaknya tambahkan S. Video jadi videos, bukan videos. Radio jadi radios. Terus kalau kata bendanya akhirannya konsonan plus O, maka tambahkan ES untuk menjamakkan ya. Misal kayak tomato jadi tomatos, bukan tomato itu, tomato semua. Kecuali kata piano dan foto, tinggal tambah S ya. Fotos bukan fotois. Kalau kalian nggak sosmed, stories, fotos, videos. Terus kita ke irregular. Irregular itu tidak beraturan. Jadi, nah, yang tidak beraturan bukan selalu perasaan. Ya. Kata benar dia nggak beraturan. Ini beraturan yang saya sendiri ya. Entah itu katanya, entah itu cara baca, entah itu dia secara tunggal sama. Dia biasanya tidak diganti SES. Tapi ya harus hafalan kuncinya ya. Misal ini sama ini bacanya sama, tapi ini satu laki-laki, ini dua laki-laki. Misal ini bacanya apa? Child, anak itu bisa anak kecil ya, bisa laki, bisa perempuan. Kalau ini children or children. Nah ini child, ini children, anak sama anak-anak. Nggak ada child pakai S atau child nggak ada. Misal foot itu kaki. Kalau misal ya dia sepasang, misal nggak ada foot tapi adanya feet. Mouse itu tikus ya. Ini
enggak untuk pilih-pilih sejenisnya shape. Kalau dia lebih dari satu nggak bisa jadi shape pakai S. Tosibus gitu ya, tetapi sama. Fish ikan kan banyak nggak bisa jadi fishes atau fish pakai S ya. Nah, series berapa series nggak mungkin series juga nggak bisa. Maka kita tahu ini tunggal atau jamak dari mana ya sudah kita fokus ke jumlahnya aja. Kalau dia jumlahnya tolak atau satu ya tunggal, kalau dia ada angka lebih dari 2 atau many otomatis dia bisa. Jadi yang menjamakannya angka di sebelumnya bukan di sini ya, selebihnya ini maka mostly kata benda itu ya jamaknya tambah S. Books kalau misal satu, kalau murid students teacher jadi teachers. Terus kalau misal ini kelas ya. Kalau luar kelas classroom itu lebih ke ruangan dalam. Alhasil ya dia udah kelas karena kelas aja. Classroom pakai S. Bisa seperti gambar dan nanti aku jadi kayak gini aja ya, tambah STS gitu ya. Terus gini, nah gini nih, kenapa? Oh bahasa Inggris itu tulisannya itu sama bacanya beda. Ada triknya, ya tak spill demi kalian. Kenapa bahasa Inggris tak spill? Spill, gini. Kuncinya ada aturan nggak ada, tapi kita lebih ke keseringan aja. Kalau kita sering mendengarkan sebentar salah itu akan buat kepala. Terus sebenarnya ada theoretical ya, secara pronunciation kata. Nah dulu kalau dalam bahasa Inggris bisa dibaca U, A atau U. Ini kira-kira apa? Oh, bukan kepan ya, kan secara bentuk sama gitu loh ya. Nah, mana kalian ya?
Hit. Nah, hit, klik, hit. Nah, seperti itu. Huruf O bisa dibaca O bisa A. Ini low, ini low. Masuk buktinya besar kan? Bukan maksudnya ya. Nah, ini nih hampir mirip nih. No, O-nya bulat, no. Kalau ini now, right now, sekarang ya now. Kalau ini I know, O-U. I know, ya, O-U. Kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya beberapa kata yang dia itu konsonannya jejer, konsonan depan itu malah nggak kebaca. Misalkan bacanya bukan I know, ya, I know. K-nya silent, nggak terdengar. Kayak kata nulis, right bukan right. Right, W-R-I-T-E bacanya right, bukan right. Kayak pisau, K-N-I-F-E bacanya knife, bukan knife. Nah, seperti itu. Terus now. Nah, huruf Y mostly AI ya, bukan speak ya, tapi say. Buat kalau ini main jalanku. Double O dalam bahasa Inggris dibaca panjang itu berapa? Bukan berapa itu panjang, maksudnya agak panjang dari pendek lah ya. Mostly loh ya, kebanyakan ya.
yang fisika udah oper cukup kurang ya. Bisa oper of gitu. Terus kalau lebih dari bisa jadi yang bisa makan ya pasangannya ya, bukan bendanya jadi sukses ya, tapi pasangan. Oke. Terus kita ke sini. Kalau tadi jumlahnya jelas nih, 1, 2, 1 atau 2 jelas itu udah sama. Bagaimana kalau kita ingin menyebutkan jumlah, tetapi itu jumlahnya nggak jelas ya? Misal gimana ya? Misal jumlahnya nggak jelas dalam artian banyak kilo, oke? Sedikit kilo, tidak versi itu tidak versi kalian mungkin beda. Beberapa itu berapa? 2, 3, 4 nggak jelas. Bagaimana kalau kita menyebutkan benda yang jumlahnya tidak jelas? Bendanya mungkin jelas, tetapi jumlah nominalnya atau nominal jumlah barangnya tidak jelas. Kita bisa pakai ini, many or much. Many digunakan untuk benda yang bisa dihitung. Ya, many untuk benda yang bisa dihitung. Misal many friends, many cats, ya, many books, many students, ya, many teachers in the school, for example. Jadi untuk benda yang bisa dihitung, many. Kalau much, bendanya uncountable, tidak bisa dihitung, maka balik ke tadi, mungkin benda yang mirip dengan bahan makanan, bahan minuman, sesuatu yang abstrak, ya, much more, banyak air nih. Much water, much time banyak waktu, much money banyak uang. Ya. Terus much sugar, there is much sugar in my drink. Misalkan banyak gula di teh. Nah, jadi sesuatu yang tidak bisa dihitung pakainya much. Sesuatu yang mirip dengan abstrak dan milik perasaan itu juga bisa pakai much. Misal I love you so much, karena perasaan itu nggak bisa dihitung. Nah, apakah ada I love you so many? Nggak ada. Thank you very much, bukan thank you very many, karena ungkapan perasaan ya. Terima kasih kan ungkapan feeling. Pasti thank you very much, thank you very many itu nggak ada. Relate dengan perasaan abstrak nggak bisa dihitung. Terus bagaimana kalau kita ingin ini ya? Bagaimana kalau kita ingin menanyakan jumlah? Prinsipnya sama sebenarnya. Untuk tanya berapa banyak, kita bisa pakai how many. Tapi itu untuk pertanyaan ya, question. Misalnya how many books do you have, for example. How many girlfriend do you have, misal. Kamu ini jumlah kok nggak lebih dong, misal. How many sisters do you have, for example. How many brothers do you have. Jadi sesuatu yang memang bendanya bisa dihitung, orang atau benda. How many misalnya how many books in your bag, for example. Berapa banyak itu dalam tasmu. Kalau rumah berapa banyak bendanya nggak bisa dihitung. Misal how much sugar is in my tea, berapa banyak nasi di dapur. How much money do you have, berapa banyak uang yang kamu miliki. How much time for me, berapa banyak waktu buatku, misal. Satu yang nggak bisa dihitung. Nomor 1. Fokus pada benda ya. Kalau kalian fokus mengartikan, waktu habis biasanya. Karena kalau bahasa Inggris
begini ya. Satu, ini agak panjang sedikit ya. Many, dua, mas, tiga, many, terus boneka, empat, mas ya, lima, enam, restoran klasik tempat ya, tujuh, delapan, many, sembilan, sepuluh. Soalnya ini baik. Ini tuh baik mesti satu gitu ya. Next, beberapa udah jelas. Beberapa ini tidak banyak tapi beberapa. Nah, kalau some kita bisa pakai some ya, bukan semua ya. Some bahasa Inggris itu jarang tulisannya baca itu. Some itu luas, bisa benda yang bisa dihitung, bisa tidak. Some itu luas. Some water, some food, some friends, ya, some books, some novels, some papers, some students dan sebagainya. Jadi some itu luas. Satu lagi several, mungkin pernah dengar kata several. Nah, several itu beberapa juga, tapi bendanya yang bisa dihitung saja karena dia terbatas, maka mungkin jarang digunakan. Karena memang luas untuk some ya daripada several. Tapi ini juga sering dipakai untuk beberapa waktu, tapi itu dari masih sering. Teks-teks itu masih sering pakai several. Terus, nah ini nih, satu lagi, pernah mendengar kata any? Nah, some sama any juga menyatakan beberapa. Nah, some itu kan tadi ya, bendanya bisa dihitung, bisa tidak. Tetapi untuk kalimat yang positif, kalimatnya itu yang positif biasanya, pernyataan biasanya. I have some cookies in my bag. I have some books in my bag. In my bag misalnya. I have some money in my purse misalnya, di dalam dompet misalnya. Jadi positif. Kalau any itu bendanya dihitung dan tidak dihitung bisa pakai. Tetapi dia terbatas pada kalimat yang negatif yang ada non-nya dan kalimat tanya yang ada tanda tanya. I don't have any food. I don't have any time for you. Gak punya banyak waktu nih buat kamu. I don't have any money misalnya. Uangnya banyak uang. Berapa uang misalnya. Atau ketika kita ingin ask questions misalnya, do you have any questions? Bisa seperti itu. Atau any questions, misalnya bahasa Inggris mesti gitu. Do you have any questions? Nah, mungkin do you have some questions? Pasti any questions mesti gitu. Nggak mungkin some questions karena negatif, karena interrogatif. Nah, do you have any questions? Ada pertanyaan. Ada kelas lain ya, di atas kalian. Ada pertanyaan di sekolah kapan gitu ya. Terus misal pertanyaan apa lagi ya misalnya, is there any question atau do you have any questions? So do you have any sister, do you have any brother? Itu juga bisa pakai. Yuk Pak. Some, dua. Any, tiga. Sampas. Any, lima. Enam. Tujuh. Benar, tujuh. Delapan. Sembilan. 11. Terus ya tinggal 5 slide. Bagaimana bukan sedikit sidik yang jelas. Sidik itu mesti banyak, lebih banyak. Berapa lebih sedikit lagi sedikit berarti dia lebih sedikit dari beberapa sidik. Sidik spiral juga nggak jelas ya. Sedikit. Few biasanya satu arti sama little. A few itu sama little, artinya sama. Berarti bacanya few. Bacanya kayak few dengan sama artinya dia bunyinya sama, tapi artinya beda. Sedikit, few itu sedikit bendanya bisa dihitung. Few friends, few books, few students, few teachers. Ya. Kalau little sedikit bendanya nggak bisa
dihitung. Little time, nggak punya bayar, nggak punya sedikit waktu. Little money misalnya, nggak punya sedikit uang. Little sugar misalnya, sedikit gula. Jadi few countable, kalau little uncountable, intinya sedikit. Gampang ya? Satu, few, dua, little, tiga, empat. Chapters itu bab buku ya. Few bisa dihitung ya jumlah bab. 5, little ya sedikit bantuan. 6, little. 7, few. Tapi kan lebih spesifik. Kayak gitu itu hari-hari yang hujan. Tapi udah spesifik lagi di bulan Maret. Berarti kemungkinan bisa dihitung ya. Jadi nggak bisa dihitung awalnya, bisa dihitung ketika dia lebih spesifik. 8. Nah, mungkin ya bisa ceritakan nggak sedikit kehidupan di Indonesia? Dia spesifik di Indonesia. Nah, mungkin bisa diceritakan. 9, view. 10, nah, terus nih ya, ini luas banget. Bagaimana kalau ini? Kita kan mungkin familiarnya dengan kata sapu ya, one man harus ya. Kita bisa pakai sebuah suatu, seekor atau seorang, pakainya atau en. Nah, tidak semua kata benda itu semua pakai tetapi ada yang pakai en, bukan a sama an ya, sama en. Nah, digunakan untuk benda yang dimulai hurufnya dengan konsonan, bunyi konsonan. Misal boy, seorang anak laki-laki. Car, dog, misal chair, table, misalnya. Jadi setelah ini kan hurufnya konsonan, bunyi juga konsonan jelas. Tulisannya B, bacanya B. Car, tulisannya C, bacanya juga konsonan. Nah, kalau en digunakan untuk benda yang dimulai dengan huruf vokal, bunyi juga vokal. A, I, U, E, O. Misal eleven, kan ini E ya. Terus an apple, bukan apple, tapi an apple. An umbrella, an orange ya. Bukan an apple, nggak bisa. An chair juga nggak bisa. Nah, kira-kira kalau seorang murid, seorang guru, teacher. Namun ada perkecualian satu. Nah, ini hati-hati ketika bendanya itu tulisannya vokal, bacanya konsonan, maka kalian harus gunakan apakah ada bisa ada. Kayak tadi saya bilang kan bisa dibaca ibu. Beberapa kata kan dibaca ibu. Yang awalnya tulisannya vokal tapi banyaknya konsonan, harus pakai bukan en. Misal seragam uniform, seragam sekolah uniform, bukan en uniform. Sebuah universitas bukan en university tapi university. Sebuah unit mobil maka unit of car.